Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan bagaimana cara penggunaan voltmeter ya. Jadi di multimeter, saya ulangi lagi, kita bisa melakukan pengukuran hambatan menggunakan voltmeter, kemudian melakukan pengukuran tegangan menggunakan voltmeter, baik AC maupun DC, dan kita juga bisa melakukan pengukuran arus ya, menggunakan ampermeter yang ada di multimeter. Nah, oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur. Ini bukan membaca ya maksudnya ya. Nah, tapi saya review lagi. Jadi kalau dalam sebuah rangkaian listrik, kalau mengukur tegangan itu harus susunannya adalah paralel ya. Kalau arus itu seri. Nah, oke, nanti ketika kita bahas bagaimana cara mengukur tegangan di dalam sebuah rangkaian. Nah, itu kalau tegangan harus disusun secara paralel, sedangkan kalau arus, cara pengukuran arus harus disusun secara seri. Ampermeter dalam rangkaian itu secara seri. Nah, kemudian kalau voltmeter disusun secara paralel. Nah, oke. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca voltmeter. Nah, ini seperti sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait bagaimana penggunaan ohmmeter ya. Nah, di dalam multimeter, nah ini yang kita pakai di sini adalah Sanwa ya. Nah, ini beberapa multimeter yang ada di lab dasar elektronik yang ada di jurusan Teknik Elektro itu adalah bermerek Sanwa. Ya, ada beberapa merek yang lain. Nah, ini hanya contoh saja. Nah, ini adalah tampilan display. Mungkin sebelumnya sudah saya sampaikan. Kalau yang paling atas ini adalah untuk mengukur hambatan. Ya, jadi ini untuk mengukur hambatan. Oke, saya kasih tanda. Nah, jadi kalau bagian atas ini, ya skala yang atas, ini adalah untuk hambatan. Ya, hambatan. Ya, mungkin tulisannya yang penting bisa dibaca ya, karena di sini saya menggunakan mouse. Nah, oke, ini adalah skala untuk pengukuran hambatan. Nah, oke, saya kasih warna beda ketika kita menggunakannya sebagai voltmeter ya. Nah, untuk voltmeter kita menggunakan skala yang ini. Nah, yang ini ya, yang saya beri warna biru. Nah, nanti yang digunakan yang atas ini ya skalanya, yang bagian atas. Nah, kemudian, nah ini ada 3 skala maksimumnya yang dipakai untuk voltmeter ya. Nah, ini saya kasih warna yang lain supaya nanti bisa membedakan warna kuning. Nah, di sini ada satu kesatuan 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini satu rangkaian. Berarti di sini skala maksimumnya 10. Kemudian kalau yang 0, 10, 20, ini antara 0, 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, ini satu rangkaian. Skala maksimumnya yang 50. Kemudian 0, 50, 100, 150, 200, dan 250. Ini skala maksimumnya 250. Nah, tinggal kita jadi pakai yang mana? Nah, skala maksimum 10, 50, atau 250. Nah, jadi ini kalau kita pakai yang skala maksimumnya 250, berarti nanti yang kita baca adalah 0, 50, 100, 150, 200, sampai 250. Nah, skalanya yang dipakai yang sebelah atas ini ya. Sama, semuanya pakai yang atas ini. Baik skala maksimum 250, 50, maupun 10. Oke, kita sudah memahami display yang ada di multimeter. Nah, selanjutnya kita ke batas ukur. Berarti kita ke selektor. Nah, ini adalah batas ukur yang ada di multimeter Sanwa ya. Nah, nanti di merek lain pun juga tidak jauh beda. Ini contohnya saja. Nah, karena kita mengukur voltmeter DC, maka yang kita gunakan yang ini. DCV ini ya. Nah, kalau kita mengukur AC,
tegangan AC di sini yang warna merah. Ini ada ACV, batas ukurnya. Kalau kita mengukur hambatan maka di bagian sini. Ini hambatan. Kalau mengukur DCA ini berarti arus, kuat arus DC ya. Ini menggunakan skalanya yang ini. Nah, sekarang kita menggunakan batas ukur yang ini karena kita mengukur tegangan DC. Jadi yang ini ya. Nah, oke, ini batas ukurnya. Batas ukur bisa dilihat di selektor. Hanya saja nanti selektor yang ini nanti kita putar ke arah sini. Tinggal kita pilih yang sebelah, yang angka yang mana batas ukurnya. Oke, kita sudah mengenal batas ukur. Jadi batas ukur ada di selektor. Nah, tadi kalau kita bicara ohmmeter, ini adalah adjust ya. Maksudnya ini yang bisa digunakan untuk adjust tadi ketika kalibrasi di ohmmeter. Ini hanya mengingatkan lagi di waktu belajar ohmmeter. Oke, kita kembali ke voltmeter. Nah, oke ya, kita sudah tahu selektor untuk voltmeter DC. Nah, sekarang ini ada rumus ya. Jadi rumus bagaimana mendapatkan hasil pengukuran. Hasil pengukuran didapatkan, hasil pengukuran sama dengan jarum penunjuk. Jadi angka yang ditunjuk oleh jarum penunjuk ini dibagi skala maksimum. Nah, ini bagian sebelah kanan. Kemudian dikali batas ukur. Nah, batas ukur yang ini ya. Yang batas ukur nanti yang dipilih yang mana. Nah, itu adalah hasil pengukuran. Nah, sekarang kita mencoba ke pengukuran. Nah, ini saya hapus semua dulu. Nah, sekarang kalau misalnya saya ingin mengukur. Nah, jadi ada sebuah baterai. Baterai itu mempunyai tegangan yang tertulis dalam baterai itu 5 volt. Nah, kalau 5 volt, misalnya dia menunjukkan angka di sebelah sini biasanya. Oke, saya ganti warna dulu. Warna biru. Nah, misalnya di sini. Nah, ini jarum penunjuknya ya. Nah, di sebelah sini. Nah, kemudian kita pakai batas ukurnya 10. Nah, ini ya batas ukurnya 10 volt. Oke, sudah 10 volt. Nah, kita cek sekarang. Nah, ini kan ada skala maksimum 10, 50, 250. Nah, kalau misalnya kita menggunakan batas ukur itu 10 volt, maka kita akan lebih gampang mendapatkan hasil pengukuran jikalau di sini juga kita pilih skala maksimumnya 10 volt. Ya, sehingga kalau 10 volt yang kita baca adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kalau sekarang di sini ini di mana? Ini 4, ini 6, ini berarti 5. Nah, berarti di sini adalah 5 volt. Ya, 5 volt. Ini 10. Kemudian yang tadi 10. Ya, oke. Oke, saya kira cukup sekian. Nah, nanti akan saya lanjutkan untuk pengukuran voltmeter selanjutnya.